barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, yang hadir di Masjid Nurul Yaqin ini ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terkira kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji dan memujanya. Subuh ini kita dikumpulkan di tempat yang sebaik-baiknya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan rahmat dan nikmatnya, kita pula diizinkan untuk melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya, yang paling dicintainya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti terhadap hamba adalah salat. Di majlis yang juga sebaik-baik majlis, majlisul ilm, majlisul zikr, yang Allah SWT sanjung orang yang hadir di dalamnya di depan para malaikat di sisinya. Dan siapapun yang hadir, bahkan
yang hadir tanpa niat sekalipun, tetapi hadir sampai berakhir. Allah beri juga ampunan. Dalam hadis qudsi dijelaskan, ketika Allah SWT melepas atau membiarkan atau melepas kita pergi, Allah berkata, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Lalu ada malaikat, karena di sekitar ada malaikat, aparat langit yang menjaga dan ikut hadir. Apa kata malaikat? Ya Rabbi, inna fihi fulanan. Wahai Allah, di situ ada si fulan. Innama kana ya'ti li hajah. Dia datang hanya sekedar ada kebutuhan, ada kepentingan dan ada keperluan. Bukan untuk mengikuti, bukan untuk mengaji, bukan untuk berzikir. Kata Allah SWT, Allah ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah kaum siapapun yang duduk dengan mereka tak merugi. Subhanallah. Oleh sebab itu patutlah kita untuk bersyukur dan memuji, karena kita diizinkan untuk hadir di tempat ini. Tempatnya Masya Allah aman, nyaman, adem, ayem, penuh dengan rahmat, sakinah, kasih sayang. Tak ada saling menghujat, tak ada saling membenci, yang adalah sama-sama mengaji. Berdebatnya pun tidak juga tinggi-tinggi suaranya, seperti yang kemarin. Contoh terakhir, ketika kita masuk di dalamnya bab pendapat, mesti tak sama pendapat. Masih ingat akhir semalam tentang masalah motor atau mobil yang dimodifikasi, kan tak sependapat gitu lah. Ada yang bilang lebih naik harganya, kalau tidak salah sebelah sini. Ada yang bilang harganya turun sebelah sini. Kenapa masuk bab pendapat di dalamnya? Jadi saya ingat, memang bab pendapat ini, apalagi kalau berkaitan dengan pendapatan, pasti tidak sama. Jadi kalau masuk bab pendapat dalam agama pun, lalu saya amati sejak zaman Nabi lagi, kalau dimulai dengan saling berpendapat, mesti tidak sama. Maka keluarlah pepatah orang tua kita dulu, rambut sama hitam, isi kepala belain. Hah? Isi? Memang bila dimulai dengan pendapat, mestinya berbeza. Dalam agama pun insya Allah, juga mulai dengan berbeza. Masih tonton, masih ingat. Nah, pendapat ini bisa memang dari asal masalahnya, memang dari pendapat. Contoh ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Ammar ibn Yasir pergi dalam suatu tugas dari Nabi SAW dalam satu sariyah. Lalu kedua-duanya bermimpi yang mewajibkan mandi. Nah, belum ada ilmunya dari Nabi yang mereka ketahui. Kalau ketika wajib mandi tak ada air, bagaimana cara tayamumnya? Kalau untuk wudu mereka sudah tak ada cara tayamumnya. Kan pada umumnya orang kan bersuci dari wudu. Kalau yang dari mandi ini tak ada air, jarang-jarang. Sebab orang sebelum mandi dah siapkan, dah tengok air biasanya. Dan ini bukan dikehendaki oleh keduanya dalam mimpi. Mimpi kan tak ada orang sengaja tidak ada sengaja aku bermimpi, tak ada.
Mimpi itu datang begitu saja. Jadi tidak ada yang berniat. Makanya kalau orang buat salah dan mimpi tidak dihukum. Apa sebab? Tidak ada niat, tak sengaja orang mimpi. Lalu masing-masing berijtihad menggunakan pendapat. Maka Umar radhiyallahu anhu menurut pendapatnya, saya lebih baik tidak sholat dulu sampai ada ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia tahan dulu. Untuk mandi tidak ada, tayamum belum tahu. Maka saya tunggu sampai bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu memakai analogi, memakai kias. Lalu dia bilang, kalau wudu tayamumnya usap muka, usap tangan. Nah, kalau mandi kan menyampaikan air ke seluruh tubuh. Maka yang paling pas menurut pendapat ya harus sama, harus debunya sampai ke seluruh tubuh. Akhirnya dia berguling di tanah. Ya itulah cara yang terbaiknya. Berguling di tanah, melumuri badannya dengan debu. Lalu sampai setelah pulang sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dua nih. Bagaimana kalau dua golongan? Bagaimana kedua tiga aliran dan sebagainya? Kalau masuk bab pendapat, ini contohnya ya. Dan contohnya barangkali ketika kita bicara tentang modifikasi kemarin, modifikasi, saya yakin tidak ada yang sependapat. Kan tidak sependapat. Ada yang bilang naik harganya, ada yang bilang turun harganya. Tapi ibaratnya kalau istilah fikih, jumhur mengatakan turun, sebagian besar mengatakan turun. Buktinya tidak ada lagi nanti showroom yang resmi yang mau menerima. Betul? Hanya tempat-tempat tertentu yang bisa menerima dan orang-orang tertentu yang suka. Andainya kebagian besar masyarakat nanti sudah suka modifikasi, showroom pun terpaksa menerima itu. Jelas? Tapi kalau masih sebagian besar belum menerima, apalagi aturan belum mendukung, maka modifikasi tidak akan menambah harga. Contoh konkret dalam beragama, bila di suatu tempat atau negara sebagian masyarakatnya suka modifikasi dalam agama, kemudian aturan negara mendukung itu, maka sebagian besar suka modifikasi, laku itu. Tapi di sebuah tempat atau sebuah negara yang masyarakatnya tidak suka modifikasi dalam masalah agama, istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, mereka di situ modifikasi tidak begitu laku, bahkan dianggap barang asing. Ditambah lagi bila aturan negara tidak mendukung untuk melakukan perubahan-perubahan dalam agama. Kira-kira kita tinggal di mana sekarang? Di tempat yang suka modifikasi atau yang suka yang original dan asli? Di dalam masjid ya. Kalau keluar oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya di negeri kita ini dalam rilis MUI pusat yang terakhir saya lihat 2014, jumlah aliran keagamaan yang tersesat di Indonesia hanya berkisar 400 aliran. Di 2004 dulu saya masih kuliah di Madinah, rilis MUI pusat juga yang masuk dalam catatan MUI pusat, aliran sesat 240-an. Dalam waktu 10 tahun meningkat, Masya Allah, menjadi 400-an. Dan semua itu pasti karena pendapat-pendapat. Karena kita menganut bebas berpendapat. Bebas berpendapat sampai ke dalam masalah agama pun bebas berpendapat. Sehingga akhirnya
Ini yang terbaru ada lagi ya, tidak usahlah kita sebutnya. Ada seorang yang profesinya bukan ahli agama, tetapi berani berfatwa masalah agama. Ya, dia seorang profesional memang, cuman dia bukan profesional agama, tapi mulai berfatwa masalah agama. Pakai dalil Pak, pakai Al-Quran. Cuman tidak pernah digunakan dalil itu untuk masalah itu oleh seorang pun ulama sebelum ini. Ala kulli hal. Kembali ke kaji kita. Oleh sebab itu makanya kenapa kita lebih memilih untuk lebih sering dengan menggunakan dalil daripada menggunakan pendapat. Bukan berarti kita tidak berpendapat, yang salah paham. Bukan berarti kita juga tidak mengikuti para ulama dalam berpendapat. Karena pendapat itu ada yang dari asal masalah, ada yang dari memahami dalil. Ada dari cara memahami dalil. Mereka juga berbeda, cuman perbedaan itu tidak membuat mereka bermusuhan. Ini yang anehnya, kita belum lagi berbeda sudah. Nah, siapa itu? Ustaz Syanu? Oh, enggak kita tuh. Padahal hanya masalah perbedaan yang sifatnya fardi. Jadi kita harus juga lebih dewasa. Yang namanya perbedaan itu tetap ada. Tetapi perbedaan itu jangan sampai merusak persaudaraan di antara kita. Mereka dibahas. Bukan dilarang membahas, karena dibahas itu adalah bagian dari ilmu. Dan kita tak mungkin mengetahui yang salah itu salah, yang benar itu benar, kecuali bila dibahas, bila dikupas. Sama durian, kalau cium dari luarnya harum, tapi kapan tahu ulat? Setelah dikupas, setelah dibuka kulitnya, oh ternyata ada ulatnya. Berarti juga ada pembahasan. Kalau tidak jelas nanti bagaimana isinya. Karena dari sampulnya bagus. Apalagi kalau orang pandai menyampul. Seperti yang saya bilang, ikan masin bisa seperti ikan segar. Bisa seperti ikan segar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh itu kita memilih dalam bab yang paling utama ini, yaitu bab salat. Memilih sifatul salat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul kiram, terakhir kita berbicara tentang masalah hukum berdiri dalam salat. Menghadap kiblat sudah, niat sudah, ya. Kemudian sekarang ada masalah yang masih kemarin sudah kita bahas bagiannya berdasarkan dari bagaimana Nabi SAW melaksanakannya, sampai kepada tentang orang yang salat dalam keadaan takut, seperti salat orang yang sedang berperang, sedang berjihad. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu ala salawat. Hafidhu ala salawat. Enggak, terakhir kemarin kita bicara tentang salat sunat di atas kendaraan ya. Salat sunat di atas kendaraan. Salat sunat di atas kendaraan, Nabi SAW pernah melakukan atau sering melakukannya dalam keadaan berkendara menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Qala Syekh wa amma fi safari fa kana yusalli ala rahilatihi nafilah. Dalam keadaan musafir, Nabi SAW salat sunat di atas kendaraannya. Di atas kendaraan. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kalau pas arah perjalanannya menghadap kiblat, maka dia menghadap kiblat. Kalau tidak, maka boleh tidak menghadap kiblat. Tapi ingat, khusus salat sunat. Khusus salat sunat. Adapun salat salat wajib, beliau itu turun seperti yang disebutkan dalam hadis,
kana yanzil li al-fariḍah. Itu juga ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Dan kitab Ar-Risalah. Nah, sebab Allah SWT mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian panjang mendirikan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 238 tadi. Wa sanna li ummatihi ay yusallu fil khawfi syadid ala aqdamihim. Kemudian Nabi juga menyunahkan bagi umatnya dalam keadaan takut yang sangat atau yang bersangatan kata orang dulu, dalam keadaan sangat takut. Apa keadaan takut? Seperti orang yang dalam keadaan berperang. Orang berperang semuanya dalam keadaan takut. Maksudnya dalam keadaan takut artinya takut diserang oleh musuh. Makanya kita bersiap untuk menghadapinya. Nah, dalam keadaan seperti itu atau dalam keadaan dikejar oleh orang jahat misalnya, atau dikejar oleh musibah hebat. Apa contohnya? Apa contoh musibah yang mengejar kita? Tsunami, banjir, ya kan? Orang belum sholat misalnya tiba-tiba datang tsunami dan kita ada di tempat itu. Qomat dulu. Sholat dulu. Nah, lari. Nah, kalau lari kemungkinan waktu sholat habis. Maka waktu itu boleh sholat dalam keadaan berlari. Ya, itu cukup dengan kedipan mata. Karena kondisi seperti ini, makanya dalam keadaan takut yang sangat atau berlebihan, ala aqdamihim, sholat di atas, ambil berdiri atau berlari, au rukbanan, atau di atas kendaraan. Sedang dalam kendaraan, di atas kuda di masa itu, kalau kita di atas mobil sekarang ini, atau di atas motor, atau di atas sepeda, kendaraan apapun, maka kita sholat dalam keadaan berkendaraan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan kita, karena Allah SWT mengatakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, jagalah sholat kalian dan salat pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah di atas dan berdirilah panjang dalam keadaan khusyuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salatul wusta, ini khilaf di antara ulama, tapi yang paling banyak mengatakan salatul wusta itu adalah salatul asr, salat asar menurut jumhurul ulama. Di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah dan kedua murid terkenalnya Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Ada yang mengatakan dia salat asar, ini khilaf di antara ulama. Fa in khiftum, ini yang menjadi kita, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Bila kalian dalam keadaan takut, maka salatlah rijalan. Artinya dalam keadaan berjalan. Aw rukbanan, atau dalam keadaan berkendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakumullah. Fazkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Apabila kalian sudah aman, maka salatlah seperti yang diajarkan Allah kepadamu yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Berarti dalam kondisi normal salatnya normal. Dalam kondisi tidak normal ada salat khauf. Salat khauf itu sendiri salat peperangan itu Nabi SAW seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, dan sebelumnya para ulama juga sudah menyebutkan ada sekitar 16 cara salat al-khauf yang diriwayatkan dari Nabi SAW, yang insyaallah datang pada babnya kalau diperlukan. Yang jelas ada salat dalam kondisi normal mesti menghadap kiblat dan mesti dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. So kalau dalam keadaan kalau tidak sanggup baru duduk. Kalau tidak sanggup baru berbaring. Tidak sanggup lagi cukup dengan menggerakkan menganggukkan kepala dan sebagainya. Ma'asyarul kiram, kalau tidak sanggup lagi, mata aja tidak bisa dibuka lagi.
dah habis waktu sholat, gugur sholat. Misalnya orang yang dalam keadaan koma, ada orang koma 40 tahun, pernah dengar? Yang nunggunya dah mati pula. Subhanallah, yang nunggunya dah mati. Ya 40 tahun dia koma, subhanallah. Ini koma terpanjang yang pernah saya ketahui. Itu terjadi di Amerika, istri yang nunggunya dah mati. Anak yang kemudian menunggunya juga dah mati. Akhirnya hidup lagi. Gimana kira-kira Pak? Kalau sempat diberitakan dia dah mati, tiba-tiba dia timbul kembali. Dan pulangnya di malam hari pula. Nah, 40 tahun dia koma. Masya Allah, tabarakallah. Nah, orang dalam keadaan koma wajib salat? Enggak ada wajib lagi salat. Makanya yang tunggu koma dulu. Nah, apakah dia wajib diqadha? Tidak. Dalam bab ini tidak wajib diqadha salatnya. Kalau seandainya dia siuman, misalnya koma 3 hari, dia siuman, wajib diqadha? Enggak. Apa sebab? Karena ini bukan atas perbuatannya sendiri. Makanya orang yang pingsan bukan karena dia menenggak obat pingsan, tapi kalau orang yang play, apa play namanya itu? Orang yang mengkonsumsi obat terlarang, narkoba, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, narkoba dan sebagainya, lalu dia pingsan, lalu sadar lewat waktu salat, wajib qadha? Wajib dia qadha. Sebab apa? Karena dia sendiri pelakunya. Atau orang mabuk, minuman keras, mabuk, habis waktu, wajib diqadha? Wajib diqadha, karena dia yang menyebabkan. Tapi kalau bukan dia yang menyebabkan, maka tidak wajib diqadha. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau sudah aman, salat kembali normal. Wa shalla fi maradi mautihi jalisan. Dan di waktu beliau sakit terakhir menjelang wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau salat dalam keadaan duduk. Berarti di sini disunnahkan bagi orang yang sakit untuk salat dalam keadaan duduk. Karena berdiri baginya tidak kuat. Makanya dia salat dalam keadaan duduk di waktu sakitnya yang terakhir kali. Seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmizi dalam Al-Jami' At-Tahawi, dalam Mushkil, dan Ahmad dalam Al-Musnad. Nabi SAW salat dalam keadaan duduk. Wa shalla Rasulullah SAW khalfa Abi Bakrin qa'idan fi mawdi'il ladzi mata fihi. Dia salat di belakang Abu Bakar, maknanya imamnya waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab ketika Nabi sudah mulai sakitnya keras, dia minta kepada para sahabat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai penggantinya menjadi imam. Waktu itu istrinya, kekasih hatinya, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, katakan, berikan masukan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau jadi imam lambat selesai sholatnya. Apa sebab? Dia selalu menangis dalam sholat, nanti memberatkan jemaah. Jadi sampai di situ orang memperhatikan, yang perhatikan imam itu, ya jangan sampai lama-lama selesai. Tapi subhanallah, Nabi SAW muru Abu Bakrin yusalliya bin nas, tetap disuruh juga Abu Bakar sebagai imam. Makanya sebagian ulama mengambil itu isyarat, kalaulah Nabi mempercayakan menjadi imam bagi kaum muslimin dalam masalah yang paling berat, yaitu imam salat. Kenapa saya katakan masalah paling berat? Karena itulah yang pertama ditanya nanti pada hari kiamat. Berarti ini menjadi imam itu kan masalah biasa, masalah berat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalaulah dia percayakan oleh Nabi SAW kepada
sahabatnya Abu Bakar untuk menjadi imam di bab ini, maka ini isyarat bahwa beliaulah khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dikatakan oleh Abu Bakar dan itu yang disampaikan oleh Umar setelahnya, bahwa urusan salat itu adalah urusan pemimpin. Urusan pemimpin. Maka yang paling berhak jadi imam salat kita adalah imam yang mengatur urusan kita. Artinya pemerintah kita, hukum asalnya. Oleh sebab itu makanya yang dipilih adalah yang paling baik. Yang paling baik salatnya. Jangan dipilih yang tidak salat. Sebab kita diwajibkan dalam akidah kita, wajib hukumnya salat di belakang pemimpin kita. Bahkan kata Nabi, sekalipun dia fajir, pendosa, sekalipun dia fasik, kalau dia jadi imam, itu haknya dia. Ini pemimpin kita. Misalnya di khalifah atau jadi gubernur, jadi bupati. Kalau di sini paling tinggi lurah ya. Ini hukum asalnya. Makanya dulu mereka mengangkat pemimpin dilihat salatnya memang. Sebab mereka akan jadi imam kita. Akan jadi pemimpin kita yang membawa kita selamat di dunia dan akhirat. Makanya Abu Umar radhiyallahu taala anhu, di saat beliau ditikam orang, berdarah sampai pingsan, sedang salat, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Lalu beliau pingsan karena pendarahan yang dahsyat. Subhanallah, ketika beliau siuman, apa yang dia katakan dan tanyakan? As-sallan nas, apakah orang sudah selesai salat? Dia tidak mikirkan siapa yang tikam saya, apakah sudah kalian tangkap atau gimana, tidak. Tapi yang ditanya adalah orang sudah salat atau belum. Karena ini baginya tanggung jawab. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga begitu. Menjadikan salat sebagai kewajiban seorang pemimpin untuk membawa umatnya, masyarakatnya untuk salat. Jadi dalam pandangan Islam, salat itu bukan urusan pribadi, tapi urusan yang harus diurus oleh pemerintah yang resmi, sehingga menjadi tanggung jawab utamanya. Oleh sebab itu bila jadi pemimpin nanti agenda utama dalam segala kegiatan ya setelah beriman pada Allah adalah salat. Maka wajib bagi pemimpin yang muslim di seluruh tempat dia sebagai pemimpinnya untuk menghidupkan tempat-tempat pendidikan salat. Di sekolah-sekolah yang sekolahnya sehari atau sampai ada waktu salatnya, mesti ada masjid sebenarnya. Itu kewajiban, bukan sunat. Itu adalah kewajiban. Di tempat-tempat orang singgah, rest area, di mana-mana mesti ada tempat salat. Wajib masuk dalam klausul kontrak dengan para investor dan kontraktor. Karena itu kewajiban pemimpin. Kemudian di kantor-kantor, wajib hukumnya untuk membawa keluarga atau membawa anak buahnya untuk mendirikan salat. Tentu saja yang muslim. Orang non-muslim kan tidak salat dia di hari setiap hari. Orang muslim kan salatnya tiap hari. Tiap hari tidak kan? Tidak ada tiap hari. Lagipun bukan tiap hari. Kemudian di saat mereka salat kita dicutikan, diliburkan. Makanya apalagi yang bersifat yang namanya sekolah tinggi agama atau lembaga agama dan sebagainya. Kecuali kalau di sekitarnya ada tempat untuk mendirikan salat. Dan wajib bagi pemimpin untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang di bawah pimpinannya untuk mendirikan salat. Adalah dosa besar bagi pemimpin, bagi perusahaan yang menghalang-halangi anak buahnya, anggotanya untuk mendirikan salat tepat pada waktunya. Karena inilah yang akan ditanya pertama kali bagi kita. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak mau kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena
Bahkan sampai Nabi SAW sedikit marah. Inna kunna la sawahibu Yusuf. Kali ini sama dengan perempuan yang dulu menggoda Yusuf alaihi salam, yaitu menghalang-halangi Nabi untuk menjadikan Abu Bakar sebagai penggantinya. Alasan Ummul Mukminin Aisyah logis, memang logis, karena Abu Bakar kalau salat sering menangis. Kalau menangis kan tersendak-sendak, lambat selesainya. Orang kan ada pula di bagian tak suka menangis pula belakang tu. Apa pula solat nangis-nangis katanya. Kan ada sebagian itu yang tak biasa, dianggapnya nangis dalam solat itu sesuatu yang tidak bagus. Nah, padahal Nabi sendiri alaihissalatu wassalam juga seperti itu. Ma'asyil kiram, wa shalla fi madadi maudihi jalisan. Dia solat di dalam di dalam waktu sakitnya, yang ketika beliau akan meninggal dalam keadaan duduk karena tidak bisa berdiri. Wa shallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhi, dan pernah juga beliau salat dalam keadaan duduk sebelum itu, hina ishtaka, ketika beliau juga sakit. Wa shallan nas wara'ahu qiyaman, dan orang-orang salat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Nabi imam, ini juga masalah lain. Bila imamnya salat duduk, ya kalau imam kan sudah ditunjukkan, ikuti kita. Sekarang imamnya dalam keadaan tidak bisa berdiri. Waktu itu Nabi alaihissalam kakinya terkilir waktu itu karena Allah alam terjatuh di kendaraannya, sehingga beliau tidak biasa salat berdiri. Misalnya imam, la qadarullah, ada sebagian ada di masjid kami kemarin, imamnya jatuh naik motor, sehingga kakinya tidak bisa kecuali dengan salat berduduk misalnya, atau dan sebagainya. Ada hal yang membuat imam tidak bisa salat berdiri, berarti kan uzur baginya, dan tidak ada imam yang lain yang mengganti misalnya, ya, tidak ada imam lain yang bisa mengganti. Kalau kita punya imam 1, imam 2, imam 3, bolehlah. Tapi kadang di suatu masjid tidak ada imam lain. Apalagi zaman Nabi. Zaman Nabi siapa yang mau menggantikan? Ya, siapa yang mau menggantikan? Pernah Nabi SAW pergi mendamaikan 2 orang atau 2 kabilah yang berselisih. Yang namanya mendamaikan itu lebih payah daripada membuat ribut. Buat ribut sebentar kan? Sebentar dia hasutnya dari ribut kita, tapi untuk mendamaikan bertahun-tahun susah didamaikan. Makanya jangan suka buat sesuatu yang bikin kita ribut. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nabi terlambat, ditunggu-tunggu tidak datang. Akhirnya majulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Nabi datang. Maka orang kasih isyarat bahwa imam sudah datang. Maka Abu Bakar pun mundur, tapi Nabi SAW katakan tetap di tempatmu. Tapi Abu Bakar tidak mau, tetap Nabi SAW menjadi imamnya. Nah, hina ishtaka, ketika Nabi sakit tak bisa salat berdiri, maka mereka pun wasallan nasu wara'u qiyaman. Mereka kan tidak ada uzur, mereka salat dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Lalu Nabi beri isyarat suruh duduk. Ini juga dalam salat kaum muslimin boleh melakukan gerakan yang berkaitan dengan maslahat salat, yang berkaitan dengan kepentingan salat. Misalnya Nabi salat waktu itu, tiba-tiba beliau salat sendiri, salat sunat, salat tahajud di masjid. Datang Abdullah bin Abbas, karena ya pada asalnya makmum berdiri di mana? Makmum berdiri di mana? Belakang imam. Maka dia lihat yang umum, yang nama makmum di belakang, maka dia berdiri di belakang Nabi SAW. Nabi merasa ada yang berdiri di belakangnya dan hanya satu orang, ditariknya baju Abbas, tarik begini, suruh berdiri di samping kanan Nabi SAW. Lalu di sinilah dapat pula kita pelajaran baru yang sebelumnya tidak ketahui, yang sebelumnya
Diketahui. Maka ternyata kalau imam satu orang berdirinya di mana? Ya imam satu orang. Ya imam memang satu orang memang. Makmum satu orang. Di mana berdirinya? Samping kanan. Mundur sikit atau sejajar? Kalau masuk pendapat, dah mulai selisih kita. Anda masuk pendapat mulai selisih. Sebagian mengatakan karena sudah masuk ruang pendapat ini, yaitu yang namanya makmum harus mundur sedikit. Ini yang ditempuh oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka kita lihat banyak di kalangan Syafi'iyah, banyak mereka mundur agak setapak di belakang makmum. Belakang imam, maaf. Di belakang imam. Ada lagi yang lebih lagi, mundur satu saf di belakang. Dia sebelah kanan juga, tapi mundur satu saf. Kalau kembali kepada Nabi SAW, Nabi menegakkannya persis di samping kanannya. Nah, jadi tanpa masuk di dalam di sini pendapat, kalau artinya kalau kan menurut logikanya imam harus di depan, makanya harus mundur. Ini masuk kan? Tapi kalau yang dipraktekkan disuruh sebelah kanan. Dalam menafsirkan ini terjadi khilaf. Kalau zahirnya kan jelas, ala yaminihi, di samping kanannya. Kalau di samping kanan, maka sejajar. Ini yang umumnya disebutkan oleh para ulama bahwa itulah samping kanan. Sebagian tidak mundur ke kanan, ke belakang sedikit. Kalau mundur ke belakang sedikit, berarti dia safnya tidak sesaf dengan imam. Karena jemaah itu hukum asalnya mesti bersaf. Kalau dia mundur, dia tidak bersaf. Lalu, bersaf Ustaz, kan jaraknya cuma selangkah. Dia safnya tidak lurus. Karena dalam berjamaah, saf itu harus lurus. Karena Nabi mengatakan Allah tidak memperhatikan kalau kau tinggal juz pula, saf yang tidak lurus, saf yang bengkok Allah tidak perhatikan lagi. Artinya Allah abaikan. Oleh sebab itu, maka Nabi SAW suruh dia meluruskan saf. Oleh sebab itu datang larangan Nabi SAW, siapa yang salat sendiri di belakang saf, maka hendaklah dia mengulang salatnya. Tadi salat Imam Abu Dawud. Jadi kalau siapa yang salat belakang saf, mengulang salatnya. Zahirnya bahwa siapa yang salat di belakang saf, ulang salatnya. Terjadi lagi perbedaan pendapat ulama di sini. Ini makhraja at-tahzir, bukan makhraj at-tahrim. Ini maksudnya untuk mengingatkan, peringatan, bukan untuk mengharamkan. Sehingga sebagian mengatakan salatnya tetap sah, tetapi jangan diulang seperti terus. Maka harus ada bersaf. Sebagian tak mengatakan karena disuruh ulang mesti salatnya batal. Jelas? Oleh sebab itu usahakan jangan sampai sendiri di belakang saf. Ma'asyiral kiram. Nah, Nabi SAW tadi ada gerakan di dalam salat yang berkepentingan dengan salat, boleh dilakukan, maka ditariknya. Tidak lama datang pula Usama bin Zaid. Usama ibn Zaid, dua-duanya kan orang dekat Nabi semua tuh, masih anak-anak, kanak-kanak semua. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun menjelang hijrah, 3 tahun menjelang subhanallah, menjelang hijrah. Jadi ketika Nabi wafat umurnya 13 tahun. Masih kecil. Awak umur 18 masih terasa kecil juga. Masyaallah kiram. Usama ibn Zaid lalu lihat Abdullah bin Abbas berdiri samping kanan. Tentu dia isi yang mana? Dia berijtihad lagi. Diisinya sebelah kiri. Hanya kiri kanan imam. Lalu Nabi SAW kalau sudah 2 berarti sudah saf. Makanya didorongnya kedua anak kecil itu ke belakangnya. Jelas?
Jadi baru dikatakan bersaf bila 2 atau lebih. Bila 2 atau lebih. Maka kalau sudah 2, maka boleh didorong ke belakang atau mundur ke belakang. Maka bila kita sedang sholat nanti berdua saja misalnya, mana tahu kita jadi imam terlambat, ya, jadi imam terlambat. Saya pernah sambil buru saya bilang, ini begini-begini ini yang main-main sudah sering jadi imam di Masjidil Haram di Mekah. Rupanya dia jadi imam jemaah terlambat. Jemaah terlambat. Jadi tuan-tuan kalau nak jadi imam Masjidil Haram nanti jadi imam jemaah terlambat. Nah, kan tidak ada batasannya. Jemaah terlambat kan tidak ada batasannya. Ya, masyaallah kiram. Maka didorong ke belakang oleh imam. Atau kalau kita tidak didorong oleh imam, kadang imam kan tidak tahu, kadang sebagian imam kan tidak tahu dia. Banyak hukum-hukum ini yang tidak diketahui oleh imam pun kadang tidak tahu sebagian. Maka dia, kalau tidak dorong oleh imam, kita sendiri kalau sudah merasa ada yang datang di setelah kita, maka mundur saja. Gerakannya berapa? Ini gerakan yang dibutuhkan dalam sholat, tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Sebagian dalam mazhab Syafi'i dibatasi 3 kali paling banyak. Jadi melangkah 3 kali dulu, berhenti, habis itu melangkah lagi. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kan sudah masuk pendapat di dalamnya kan? Sudah masuk pendapat dalamnya, berbeda mereka. Sebagian mengatakan tidak ada batasan. Sebab seorang sahabat, subhanallah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nafi' bin Al-Harits pernah terlambat sholat. Jemaah sedang ruku. Dia masuk di pintu belakang. Pas masuk masjid, dia langsung takbir dan langsung ruku. Dalam ruku, dia berkejar masuk ke saf. Misalkan dah nampak saf tu, keluar dari masuk dari dalam, kan nampak safnya kosong tu. Hanya dia ruku sekitar itu, lalu sambil ruku dia berlari, bukan berjalan lagi, berlari untuk bergabung dengan saf. Bergabung dengan saf yang sudah ada. Karena apa? Kenapa dia ruku langsung? Karena dia tahu ilmunya dari Nabi, man adrakal imama raki'an faqad adrakal raka'ah. Siapa yang bisa ruku bersama imam berarti dapat 1 rakaat. Dalam hitungannya, kalau sampai di saf baru takbir, baru ruku, tidak terkejar. Makanya dia takbir, setelah masuk masjid, langsung ruku, kemudian bekerja dalam keadaan ruku. Ini kalau masjidnya banyak tiang, bahayanya. Kalau banyak tiang, bahaya. Tapi ke Masjid Nabawi kan waktu itu kan kecil. Ya mungkin sebesar inilah, lebih kurang. Ya seluar Raudhah sekarang itu, itulah Masjid Nabawi pada masa itu. Dia berdiri. Nah setelah sholat, Nabi kan merasa, ini juga kaum muslimin dan muslimat, khusyuk itu tidak mengetahui apapun yang ada di sekitar. Nih sebagian kan ingin kalau baru khusyuk, tidak tahu mobil lewat misalnya, tidak tahu hujan turun, tidak tahu gempa datang. Itu bukan syarat khusyuk. Sebab baginda Rasulullah SAW, wa wasahidul khasyi'in, orang yang paling khusyuk solatnya. Ada juga khilafnya itu, bahwa Nabi orang paling khusyuk, ada khilafnya. Masih khilaf juga? Masalah khilafiyah juga? Nabi yang paling khusyuk solatnya, masalah khilafiyah juga? Tidak ada khilafnya. Nabi merasakan ada sahabatnya yang mau masuk masjid, beliau jadi imam, sedang ruku terdengar suara sendal di luar masjid. Apa yang dia lakukan? Maka dia panjangkan ruku sedikit. Ini juga pelajaran bagi kita yang jadi imam. Kalau terdengar bunyi pintu, jangan langsung ruku aja. Ya, panjangkan dikit. Supaya yang masuk ini dapat bagian. Tapi kalau masih di jalan pausana dia di klakson kluk-kluk-kluk, kan jangan. Ini yang sudah masuk masjid. Ini sebagian, mohon maaf ya, sebagian entah sengaja atau tidak,
pas awak nak masuk tu kadang mendahap pula sebagai makmum tu kan. Katanya kan minta masuknya tak ditunggu, langsung dia terruku. Ya supaya dibilang imam tak terasa orang imam yang masuk. Tak. Kalau memang terasa dan tak bisa terasa atau tidak itu urusan lain. Ada yang terasa ada yang tidak ya. Tapi bukan syarat khusyuk tidak merasakan kejadian di sekitar. Nabi berazam untuk solat lebih panjang, solat Isya. Pada umumnya kan lebih panjang daripada solat yang lain. Lalu Nabi SAW mendengar tangisan sang bayi. Nabi SAW khawatir kalau lama nak bayi ini menangis, ibunya hilang konsentrasi solatnya. Maka Nabi mengurungkan niatnya untuk memanjangkan bacaan ayat. Dia pendekkan bacaan ayat. Mungkin awalnya dia ingin membaca mufassal, yaitu surat-surat pertengahan seperti Juz Tabarak, Al-Insan dan sebagainya. Lalu dia berubahnya menjadi misalnya Wadduha dan yang saya kira seperti itu. Karena ingat kalau lama-lama nanti ibunya juga tidak usuk salatnya. Berarti Nabi merasa apa yang di sekitarnya. Wasyahid kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika mereka salat berdiri di belakang Nabi yang jadi imam sedang duduk, maka Nabi beri isyarat untuk supaya mereka duduk juga mengikuti imam. Karena tidak mungkin bicara waktu itu, duduk kan tidak boleh kan? Boleh? Kan tidak boleh nah. Jadi oleh sebab itu makanya Nabi bagi isyarat. Jadi dalam solat ada hal yang bisa disebutkan dengan isyarat. Bisa dengan isyarat. Makanya isyarat bagi bagi yang bila imam tersilap misalnya atau tersalah, kalau oleh yang laki-laki isyaratnya dengan suara subhanallah. Kalau bagi perempuan pakai tepuk tangan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian falamman sarafa qala, setelah selesai baru Nabi dijelaskan fa in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris warum. Kalian hampir saja melakukan sesuatu yang kebiasaan orang Persia dan orang Romawi. Kenapa Nabi ingatkan itu? Karena kita disuruh berbeda dengan mereka. Berbeda. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Mereka biasa berdiri di depan para rajanya, sedang rajanya duduk enak. Jadi rajanya duduk, yang lain pada berdiri. Ini kebiasaan yang tidak bagus. Kebiasaan yang tidak bagus. Apa sebab? Ma'asyiral kiram, ini juga bagi kita yang jadi pimpinan. Anak buah berdiri, awak duduk. Padahal setelah rapat itu yang bekerja siapa? Anak buah lagi yang akan ke lapangan, anak buah kita. Masya Allah. Ada alarmnya? Nah. Baik. Kok? Masya Allah. Itu tanda berakhirnya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat. Sering kita lupa masalah ini. Yang akan mengeksekusi keputusan adalah orang-orang yang sekarang kita suruh berdiri itu kadang. Makanya Nabi SAW, ya Nabi SAW melarang kita hal seperti itu. Yang kedua, biasanya kita duduk, orang berdiri minta dihormati lebih. Minta dihormati lebih. Ada seorang pejabat dulu bertugas luar negeri, karena beliau memang biasa dari latar belakang militer beliau. Subhanallah, terlalu ketat dalam menjalankan. Sekretaris pribadinya masuk menyampaikan laporan, lupa hormat gerak, disuruh keluar lagi itu. Memang mungkin prosedurnya seperti itu ya, protapnya. Ya, disuruh keluar lagi, ulang kembali buka pintu, minta izin dan hormat gerak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yaqumuna ala mulukihim, mereka berdiri di depan para rajanya, wahum qu'ud, sedang mereka dalam keadaan duduk. Fala taf'alu, jangan kalian lakukan hal seperti itu.
Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan supaya diikuti. Fa idza raka'a farka'u, bila dia ruku baru kalian ruku, wa idza rafa'a farfa'u, bila dia angkat kalian mengangkat, wa idza shalla jalisan, apabila imam salat duduk, fa sallu julusan ajma'un, maka salatlah kalian semuanya dalam keadaan duduk. Berarti bila imamnya salat dalam keadaan duduk, kita makmum ikut duduk. Enaklah duduk lagi daripada berdiri. Mana yang lebih tahan kita duduk daripada berdiri? Lebih tahan berduduk. Kalau gitu, kalau imam sedang sakit, tidak ada penggantinya, maka imam duduk solatnya, kita ikut solatnya duduk, yang seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, kalau seandainya semua jemaah sakit, imam sehat, imam ikut duduk juga? Tidak. Imam tidak disuruh mengikut jemaah. Ini kan juga isyarat ini. Imam itu diikuti bukan mengikuti. Ini kadang-kadang mohon maaf, sebagian dari kita atau sebagian dari para pemangku kebijakan kadang-kadang ketika mengangkat imam dalam interviewnya, kadang-kadang disampaikan, kamu ya jadi imam harus ikut jemaah, walaupun bahasanya tidak bahasa langsung secara eksplisit. Ya, bagaimana makmum seperti itulah kamu. Ini menghilangkan apa istilahnya, karisma seorang imam. Nah, tapi kalau dikatakan kamu mesti pelajari seperti apa Nabi SAW salat Nabi, kalau itu tuntutannya, itu bagus. Itu bagus. Dan jangan berkonfrontasi dengan makmum. Itu bagus memang. Semuanya diselesaikan dengan ilmu. Tapi kalau dipaksa imam ikut makmum, itu menghilangkan harga diri dan karisma seorang imam. Karena imam itu untuk diikuti, bukan untuk mengikuti. Oleh sebab itu, makanya imam juga harus berilmu tentang bagaimana salatnya Nabi SAW dari awal sampai akhir. Nampaknya karena jam sudah berbunyi, pikiran kita kejam semua. Yalah, kalau begitu saya pun juga akan kuliah setelah ini. Ada pertanyaan? Nah, kalau sudah buat pertanyaan kan udah bebas ini ya. Nah, silakan. Terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ceramah Ustaz terkait koma yang sampai 40 tahun. 40 tahun. Ini sangat menarik sekali Pak. Karena dikaitkan juga dengan ada orang ataupun saudara yang juga koma. Tetapi komanya ini tidak seperti yang diceritakan Ustaz. Syafahullah. Komanya mungkin sebentar paling ya seminggu 2 minggu. Dan juga banyak cerita-cerita tentang koma ini. Tetapi dalam koma ini Pak Ustaz memang sebagaimana harapan terkadang tipis. Sementara orang yang koma ini mungkin keluarganya termasuk keluarga yang miskin. Jadi keluarga yang kurang mampu, kalau ini selalu bertahan di rumah sakit, betul biayanya membengkak. Jadi mungkin dengan keputusan keluarga, artinya ahli kabel ataupun ahli yang untuk menambah kekuatan tadi dan koma tadi dicabut. Kalau dicabut memang ya istilahnya kan sudah meninggal secara medis ya Ustaz ya. Kira-kira dengan mencabut kabel ini kita apakah berdosa? Kalau dipertahankan biaya tidak ada, membengkak kita utang ke sana utang ke sini kan sulit. Ini bagaimana kira-kira pendapat dari Ustaz? Pendapat yang yang Ustaz ceritakan ini dikasih itu yang pertama. Yang kedua Ustaz sedikit. Selesaikan pertama dulu nak. Baik, silakan. Takut lupa pula ya. Takut lupa. Yang kedua Ustaz memang dalam YouTube yang mungkin ada ceramahnya Ustaz Arazi Hashim
Itu bahkan konteksnya saya nggak dapat, coba katanya kita membaca salawat Nabi, katanya itu lebih wajib lagi daripada sholat di malam. Saya nggak tahu dalam konteksnya apa dibilangnya ini lebih wajib lagi. Itu saya tidak mengerti dalam konteksnya membaca salawat ini lebih wajib lagi daripada sholat di malam. Kira-kira ini arahnya kemana nih Pak Ustaz yang disampaikan oleh Ustaz Asyik? Mungkin lebih kurang demikian Ustaz, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama, barakallahu fikum. Orang yang koma, ya secara medis kan tergantung hidupnya pada alat ventilator tersebut. Kalau dicabut berarti selesai ininya. Nah, apakah kalau dilanjutkan kita tidak mampu? Kemudian kalau dicabut berarti membiarkan dia mati. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Hukum itu diletakkan untuk liikmal atau liikmalil masalih atau tatmimiha, litahqiqil masalih atau tatmimiha, atau liizalatil mafasid atau taqliliha. Hukum dalam syariat itu berdasar pada untuk merealisasikan segala maslahat, segala yang menguntungkan, segala yang menghidupkan, atau menyempurnakannya. Kemudian untuk menghilangkan mafasid, segala yang binasakan, atau menguranginya. Nah, dalam kondisi seperti ini kan ada 5 yang wajib dijaga: agama, jiwa, harta, akal, kemudian kehormatan. Ini masuk ad-darurat al-khamsah. Nah, darurat ini bila seandainya darurat itu 2 darurat bertentangan. Darurat pertama berkaitan dengan nyawa. Darurat kedua berkaitan dengan harta. Sekarang kan nyawa, harta. Kalau seandainya dilepas, nyawa hilang. Kalau seandainya tidak dilepas, harta hilang. Kamu akan harus berhutang. Pertanyaannya, mana yang perlu dipertahankan di antara keduanya? Hartakah atau nyawa? Mana yang lebih berharga, nyawa apa harta? Nyawa. Nyawa itu lebih berharga daripada harta. Oh, dia kan hidup pun tidak berguna lagi. Siapa bilang tidak berguna? Orang yang asal hidup sedetik saja, normal lagi nanti sejam, lalu di sejam itu dia bertobat, taubatan nasuha, berharga. Mungkin sebelum koma dia tidak sempat bertobat, ya kan? Atau dia sebelumnya belum bersyahadat, pas setelah dia selesai koma, tak apa yang dilihat di alam bawah sadarnya, dia dapat hidayah. Lalu dia bertobat, sejam hidup setelah itu bertobat. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh sebab itu dalam kaidah idza ta'aradat mafsadatani, apabila bertentangan 2 mafsadat, 2 hal yang merusak, maka dilakukan yang paling ringan di antara keduanya. Maka dalam hal ini wallahu alam, masalah harta lebih ringan daripada masalah nyawa. Oleh sebab itu kemudian ditambah lagi, harta dan hutang ini sifatnya kan masih bisa diupayakan oleh yang hidup. Tidak sanggup pihak keluarga, mungkin ada warga. Tidak sanggup warga, ada negara atau lembaga. Sebelum negara ada lembaga, ada yayasan, ada misalnya di jemaah masjid ini, kalau tahulah kita bahwa kalau dia dilepas ini dia mati, saya kira untuk mencari itu
Kalau masih ada iman dalam diri kita, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ini 500.000. Nah, tentu yang pendapatan 50 juta sebulan, ini 5 juta. Iya kan? Karena kita kan sudah belajar. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa seperti menyelamatkan seluruh manusia. Ini didengar oleh orang yang berharta dan beriman kepadanya, dia akan berikan berapapun. Pakailah dulu uang. Misalnya nih, ya, atau dia tahu bahwa harta tak berkurang dengan sedekah, yakin dia, dan sering dia buktikan harta tidak berkurang dengan sedekah. Semakin dikeluar banyak, semakin banyak masuk, akan namanya membantu. Oleh sebab itu, Allahu a'lam, saya melihat di sini nyawa itu harus diselamatkan. Harta masih bisa dicari, jangan khawatir, karena sesungguhnya pemiliknya sebenarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dipercaya memakai sesuai kemampuan kita. Mungkin saat ini kita belum mampu, tapi mungkin ini membuka pintu. Oh, ternyata si fulan tidak sanggup, akhirnya Allah berikan kelapangan demi kelapangan setelah itu. Wallahu a'lam. Iya. Lalu tidak lalu kita tidak sanggup, kita sudah berupaya, lalu kita menyerah ke rumah sakit. Mohon maaf Pak, saya suruh perusahaan tidak bisa, ya, seluruh jemaah sudah digerahkan, seluruh warga sudah mau permohonan ke negara sudah ada, ternyata tidak satu pun tembus. Yang penting jangan Bapak yang melepas. Yang melepas, yang berdosa ada yang melepasnya. Orang rumah sakit, kalau mereka melepas, kita tidak berdosa. Berdosa mereka. Masa nyawa dikorbankan gara-gara hanya sedikit keuntungan bagi mereka. Makanya tuan-tuan yang pengelola rumah sakit, jangan hanya ngejar untung semata saja. Harus ada bagian unit-unit, waktu-waktu yang membantu orang yang tidak mampu. Saya katakan, kalau sudah punya rumah sakit yang punya ICU, ini orang mampu apa tidak? Orang mampu apa tidak? Punya cabang berbanyak gitu. Di mana lagi kemanusiaan? Ya, ini kita menyentuh dari sisi kemanusiaan, apalagi dari sisi keimanan. Ya. Tapi memang jangan dari awal sudah nyerah, tidak mampu. Kita memang sudah berusaha, tidak mampu. Lalu kita usahakan tidak juga, berarti kita tidak berdosa lagi. Maksud, kecuali tadi seperti yang saya maksud, dari awal kita sudah angkat tangan, tidak bisa. Tidak. Atau mikirkan, tidak ada pula mobil kita gara-gara ini, tidak mungkin ada. Mobil ada, cuman kita tidak mau menjual atau menggadaikannya. Lebih penting mobil daripada nyawa. Ini tidak masuk. Mak kita masuk ICU, kita punya mobil Innova model 2022. Kan sayang beberapa hari kan. Kalau sempat dibayar tuh ICU dia habis sudah. Nah, itu tidak masuk. Karena mempertahankan nyawa itu lebih diutamakan daripada harta. Wallahu a'lam. Untuk yang kedua lupa saya tadi. Salawat lebih penting dari solat. Semakin orang mengatakan salawat lebih penting dari solat dengan alasan salawat itu masuk bagian dari rukun. Bagian dari rukun. Sekarang pertanyaannya, lalu gara-gara salawat lebih penting daripada solat, kita boleh melalaikan solat gara-gara salawat? Enggak sampai begitu. Ada sebagian, kita kan salawatan ini. Salawatan dari pagi sampai zuhur. Pas azan zuhur hilang semuanya. Atau sebagian besar hilang. Yang tadi penuh masjid dengan pakaian putih-putih, pas azan semuanya hilang. Gara-gara salawat lebih penting dari salat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini cara berpikir liberal itu. Ya, cara berpikir liberal. Dia katakan, kan Allah katakan, wa aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Bila sudah zikir, selesai salat. Selesai salat. Ini akarnya ke situ kaum muslimin muslimat. Sekarang haji, wukuf di Arafah. Nabi bilang al-hajju araf, apa namanya? Al-hajju al-Arafah. Al-hajju Arafah. Hukum terpenting di haji adalah wukuf di Arafah. Kalau gitu Bapak tidak usah tawaf, tidak usah sa'i, atau tidak usah haji, cukup wukuf di
Arafah. Jadi tidak usah talbiyah, tidak usah pakai ihram, karena apa? Ini rukun terpenting. Jelas? Nah, masa yang sedikit lebih bagus dari seluruhnya? Kalau ini pakai analogi lagi, Bapak punya mobil, ya, apa unsur terpenting di mobil itu? Mesin. Bapak bawa aja mesinnya. Kerangkanya tidak bawa, Pak. Kan ini yang penting nih. Kalau tidak ada mesin, mobil tidak jalan. Bawa aja mesin, kerangka tidak usah. Mau? Mau, Bapak? Jadi ini cara berpikir yang saya tidak tahu dari mana. Kalau bukan dari pemikiran liberal tadi. Asal sudah nanti zakat atau bersedekah untuk melunakkan hati. Bila hati sudah lunak, ini ujung-ujungnya nanti, akhirnya nanti apa? Islam untuk keadilan. Tapi kalau sudah adil tidak perlu Islam. Sehingga ada pernyataan orang pemimpin yang non muslim yang adil lebih baik daripada muslim yang tidak adil. Ke sana perginya. Padahal keadilan itu bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Kalau ada umat Islam yang tak adil, berarti dia belum menjalankan Islam. Ada orang yang salat tapi tidak berselawat, belum menjalankan salat. Tapi jangan gara-gara selawat itu, tanpa selawat tidak sah salat. Itu ya misalnya. Walaupun dalam masalah ini khilaf ulama apakah dia rukun atau tidak. Yang sahih dia bukan rukun. Nah, apalagi sampai gara-gara selawat meninggalkan salat. Tidak masuk kaji. Karena Nabi yang mengatakan kita, Nabi yang mengajarkan kita, yang menganjurkan kita untuk berselawat banyak, tidak pernah gara-gara selawatan meninggalkan salat berjamaah. Lebih wajib. Ya, kalau lebih wajib kan berkaitan dengan dalil syar'i. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya kalau main logika lagi ya. Pertama, salat itu diambil langsung ke atas. Salawat oh itu alasannya. Ini sama dengan yang jadi itu ya sama dengan yang tadi itu, pandangan bebas. Pandangan bebas. Pandangan pertama. Sama dengan ada seorang dokter yang bukan bidangnya bicara tentang wanita haid boleh salat. Apa dalilnya? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tidak ada larangan katanya orang haid untuk salat. Subhanallah. Ini yang seperti ini kita katakan bicaralah sesuai dengan kespesialisasi kita. Ya, spesialisasi kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini termasuk pemikiran-pemikiran seperti sebagian sufi mengatakan, saya salat bukan harap masuk surga, bukan takut masuk neraka, tapi karena cinta. Nabi Allah sendiri mengajarkan salat kalian ini balasannya surga kan? Iya kan disebutnya ini kalau dilakukan ini surga balasannya. Disuruhnya kita mengharap surga. Kalau kalian minta surga yang firdaus. Awak baru dapat wali kotanya firdausnya. Itu pun sudah turun pula. Nah, habis pula masanya. Nah, awak belum sampai dekat-dekat lagi dia sudah turun pula. Dulu di masa-masa apa dulu pernah saya ceramah. Saya bilang mungkin setelah beliau bapak diangkat nanti saya mungkin tak akan dekat lagi. Ya, betul juga. Sampai beliau turun saya tidak dekat. Nah,
Karena memang saya tidak suka mendekat. Tapi kalau suruh dekat, siap gerak. Nah, wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini sama dengan cara-cara pandang tadi. Ambil yang parsial, dianggap lebih penting daripada yang general. Ini pandangan terbalik. Wallahu musta'an. Semoga Allah berikan kita hidayah ke jalan yang benar dan diberikan taufik untuk mengikutinya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.